Teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Kali ini kita membahas biokimia klinik tentang pengumpulan spesimen urin kasus drug abuse, penyalahgunaan obat di channel ATLM Indonesia. Materi spesial untuk menambah keilmuan bagi ATLM. Ini terutama bagi teman-teman yang bekerja di pemeriksaan urin narkoba atau pemeriksaan screening urin karena kasus penyalahgunaan narkoba. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dalam uji narkoba drug abuse. Kita lihat dulu awal-awalnya. Pengujian urin untuk narkoba mulai diterapkan dalam penyaringan calon karyawan, pemantauan karyawan ya kan, hingga di kalangan calon siswa dan mahasiswa. Jadi ini penting kan untuk siswa mahasiswa, itu adalah edukasi dan sebagai salah satu syarat bebas narkoba. Biasanya kan seperti itu, minta surat keterangan bebas narkoba. Tapi untuk hal yang lain, untuk kriminalitas, itu adalah kondisi khusus kasus kriminal dan uji narkoba untuk penentuan kasus. Apakah dia pengguna atau pengedar narkoba misalnya. Nah, ujinya dengan uji saring rapid narkoba. Minimal benzodiazepin diujikan, metamfetamin, amfetamin, opiat, kanabinoid, THC, tetrahidroksikanabinol, atau juga mungkin barbiturat atau golongan lain tambahannya. Nah, untuk uji konfirmasi pakai gas kromatografi atau HPLC bisa dilakukan. Tapi sudah dengan menggunakan uji rapid pun sudah bagus dan cukup sensitif dan spesifik. Tapi yang kita bahas di sini adalah spesimen urin uji narkoba yang kita expose. Urin merupakan spesimen paling banyak digunakan sebagai uji rapid narkoba. Nah, mengapa? Karena dalam hal ini urin paling mudah dikumpulkan. Dalam urin tergandung berbagai metabolit narkoba yang dikonsumsi, yang dapat dideteksi. Kan metabolit nih, turunan-turunannya, ya derivatnya. Dan waktu yang lebih panjang ekskresinya, jadi perlu beberapa hari ekskresi sehingga tidak hilang di dalam tubuh. Jadi tubuh itu mengeluarkannya pelan-pelan, sedikit-sedikit, sehingga masih dapat dideteksi beberapa hari. Spesimen urin menjadi pilihan untuk uji narkoba dan tidak invasif. Seperti hanya itu pengambilan darah vena itu adalah sifatnya invasif. Kalau urin ini tinggal disuruh pasiennya berkemih, sudah tidak menyebabkan luka pada pasien. Teknik pengumpulan urin yang baik dan benar akan didapatkan sampel urin yang representatif. Representatif mewakili dari total urin yang ada positif atau negatif narkobanya. Nah, di dalam kasus masalah narkoba kejahatan, itu penampungan urin menggunakan rantai penjagaan tahanan, ya kan? Jadi kalau kita mengistilahkannya yaitu chain of custody. Jadi rantai penjagaan tahanan, custody, ya kan? Pelaksanaan dilakukan sejak penampungan sampai ke spesimen ke tangan petugas laboratorium. Jadi jangan sampai putus, karena akan mungkin risikonya akan ditukar atau tertukar spesimen tadi, sehingga dia seharusnya positif, ternyata setelah dia sampaikan urin tadi ke laboratorium dengan menukarnya artinya jadi negatif. Kemudian cara ini tidak terjadi manipulasi berupa ditukar atau diencerkan, ya kan? Hanya petugas berwenang, misalnya sipir penjara atau polisi atau petugas lain yang terkait di kantor tersebut dan tercatat yang boleh menangani spesimen. Teknik penampungan langsung disaksikan oleh petugas berwenang, diserahkan ke petugas laboratorium yang tercatat dalam kewenangan tugas tersebut. Misalnya kasus kedapatan pengguna narkoba, lalu dites narkoba, ditangkap dia kan. Jadi urin tadi ditampung oleh pihak polisi misalnya, lalu urin tadi segera diperiksa ke laboratorium untuk membuktikan positif atau negatif. Nah, yang menjadi masalah setelah dikumpulkan tadi ada juga tidak segera diperiksa bagaimana penyimpanannya. Spesimen urin sebaiknya dikumpulkan dalam wadah yang bersih dan kering.
Urin sewaktu yang dikumpulkan sebaiknya segera digunakan untuk uji. Urin yang terlihat kekeruhan dapat dihilangkan dengan sentrifugasi, penyaringan, atau diambil ulang spesimen yang bersih. Kemudian urin yang tidak segera diperiksa di atas 1 jam, ya kan, pemeriksaannya dapat disimpan dalam lemari es suhu 4-8 derajat Celcius. Nah, ini penyimpanannya ya bagi teman-teman yang bekerja di laboratorium, terutama laboratorium kasus-kasus narkoba. Nah, kesalahan dan kecurangan uji urin narkoba itu dapat saja terjadi. Kesalahannya yang saya rangkum sebagai berikut. Oleh seorangnya nih, dicampur dengan air keran. Dia berkemih sedikit, campur air keran biar encer, jadi biar tidak terdeteksi narkobanya. Kemudian dicampur dengan urin orang lain yang negatif. Nah, ini bisa. Kemudian diganti dengan air teh. Dia meminta keluarganya membawa air teh, sehingga pada saat dia berkemih dia tukar dengan air teh. Dicampur dengan kapur atau tawas atau alum dengan harapan negatif. Ada juga orang yang berpikir kreatif, sudah kita bawa saja kapur atau tawas sehingga mungkin nanti negatif. Nah, hal-hal ini dapat mengaburkan hasil pemeriksaan sebenarnya hingga berakibat negatif palsu. Kenapa? Misalnya menggunakan tawas atau kapur, ini akan merubah pH pada uji sehingga pH-nya itu berubah pH alkali. Sehingga bisa saja ikatan reaksi yang terjadi terganggu karena kenaikan di pH. Jadi kan ini akal-akalan mereka yang luar biasa, ya kan? Lalu uji yang dilakukan pada pengumpulan urin sebagai petugas lab bagaimana? Nah, ini satu kita rangkum sebagai berikut. Pastikan bahwa urin yang baru dikeluarkan dari saluran kemih terasa hangat. Jadi kita menampung urinnya. Ini urinnya baru aja dikeluarkan, kata petugasnya. Begitu kita pegang urinnya masih hangat, berarti benar. Kalau misalnya dingin, nah itu lama sudah. Pada botol penampung dengan bau khas tajam, bau pesing kata orang itu, bau urin lah khas sekali. Kalau tidak ada berarti urinnya sudah lama. Jadi kan ciri khasnya itu baunya tajam dan hangat, itu baru keluar itu. Kasus kejahatan narkoba, pengumpulan urin tersangka sebaiknya berkemih di hadapan petugas. Ya, dipaksa, ya sudah berkemih saja langsung. Nah. Kemudian yang nomor 2. Spesimen dikatakan sebagai urin apabila direaksikan dengan reagen Ehrlich di laboratorium. Kita ada reagen Ehrlich untuk pemeriksaan urobilinogen. Akan menghasilkan warna merah anggur. Hal ini karena kandungan urobilinogen dalam urin yang fisiologis memang ada dan dalam jumlah normal ada. Reaksi ini hanya berlaku bagi urin yang segar saja. Jadi kalau urin yang sudah simpan lama, lebih dari 2 jam 3 jam, ya sudah hilang urobilinogennya. Terpaksa kita ngubah strategi dengan melakukan uji nomor 3 kalau tidak bisa. Spesimen dikatakan sebagai urin ya kan bila menghasilkan endapan putih saat direaksikan dengan BaCl2 karena kadar sulfat, karbonat, fosfat yang tinggi dalam urin. Jadi dalam urin itu 3 ini pasti dalam kadarnya sangat tinggi. Begitu diperiksa tambah BaCl2 harus putih. Kalau tidak endapan putih ya sudah, panggil pasiennya, panggil tersangkanya. Kamu mengumpulkan urin atau bukan? Karena saya periksa ini bukan urin. Maka dia tidak bisa lagi berkelit. Ya kan? Air teh akan memberikan hasil negatif. Jadi digantinya dengan air teh atau digantinya dengan cairan urin sintetik. Itu tetap tidak bisa. Karena apa? Tidak menghasilkan endapan putih. Oleh sebab itu, teman-teman, sebelum pemeriksaan urin narkoba, urin tadi harus dicek dulu dengan BaCl2. Bila endapan putih, lanjut ke pemeriksaan narkoba. Apabila tidak ada endapan putih, panggil orangnya. Ya kan? Ini bukan urin. Kemudian yang nomor 4, reaksi spesifik untuk memastikan urin. Bila kita tidak memiliki BaCl2 atau yang mau lebih bagus lagi, adanya urea dan kreatin yang tinggi dibandingkan cairan tubuh lain dan tidak ditemukan dalam air teh. Jadi urea dan kreatinin ini paling tertinggi di dalam urin karena memang produk limbah yang harus dibuang oleh tubuh melalui ginjal. Jadi positif nanti begitu kita reaksikan dengan reagen kreatinin metode Jave langsung warnanya oranye tua. Berarti ini memang urin. Tapi bila tidak ada sedikit pun oranye-oranye atau tidak ada hijau-hijaunya pada bertelat urea,
pastikan ini memang urin, tinggal panggil orangnya. Ini adalah bukan urin yang kamu serahkan dengan saya. Lalu urin sintetik dan air mineral juga akan memberikan hasil negatif. Jadi air teh, urin sintetik dan air mineral beda. Dia tidak memiliki kandungan urea dan kreatinin. Urea bertelot akan berwarna hijau dan kreatinin jape berwarna oranye. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 5 lagi. Bisa juga dengan menambah kepastiannya dengan deteksi adanya asam urat menggunakan teknik enzimatik PAP. Jadi teman-teman yang biasa memeriksa kimia darah, pemeriksaan asam urat dalam darah, itu bisa juga memeriksa adanya asam urat dalam urin. Karena ciri khas urin itu memiliki kadar asam urat yang cukup tinggi. Bisa juga dengan nomor 6 teman-teman. Urin yang dicampur dengan air keran, nah ini urin tambah air keran atau air mineral, air aqua misalnya, ya kan? Akan tampak kuning sangat muda, bahkan tidak berwarna. Warnanya hingga tidak berwarna kan? Lalu kita periksa berat jenisnya, BJ urinnya. Apabila mendekati BJ Aquades 1000 sampai dengan 1005. Itu berarti sudah urin kamu ini bukan urin sebenarnya, urin yang kamu campur dengan air. Nah, itu panggil orangnya, ini urinnya bercampur air ini. Nah, karena apa? BJ urin rata-rata itu adalah 10-20, idealnya 10-20 rata-rata seperti itu. Kemudian nomor 7, urin yang dicampur dengan kapur atau tawas akan tampak keruh. Karena tidak larut sempurna itu kapur dengan tawas tadi. Sehingga tampakan keruh dan seperti ada getahnya itu, getas. Ya kan? Kemudian cek dengan pH, maka pH-nya di alkali di atas 8. Tinggal panggil orangnya. Ini urin yang kamu bawa ini untuk periksa narkoba, pH-nya tinggi. Apakah kamu campur? Yakin saya kamu campur dengan kapur atau tawas. Karena urin normal itu rata-rata pH-nya 5 sampai 7. Kita pindah lagi uji yang dilakukan pada pengumpulan urin yaitu nomor 8. Ini analisisnya. Kasus urin yang diganti dengan urin yang lain, misalnya orangnya itu 2 orang dia bertukar. Ini yang lebih sulit membedakannya. Nah, hanya mampu membedakan urin dari wanita atau pria. Kalau urin wanita itu banyak ditemukan epitel squamous dibandingkan urin pria. Jadi kalau kita meriksa sedimen, ragu-ragu kan? Ini ternyata misalnya dia itu memeriksa kasus narkoba, lalu sepupunya yang perempuan datang, tadi ditukarnya dengan urin si perempuan tadi. Nah, lalu kita periksa urinnya. Kalau urinnya itu ada squamousnya lebih banyak, ya kan? Berarti ini adalah urin wanita. Tinggal kita konfirmasi dengan orangnya. Ini bukan urin kamu ini adalah urin keluarga kamu yang perempuan yang datang tadi. Karena epitel squamousnya banyak sekali. Laki-laki tidak banyak atau sedikit. Kemudian nomor 9, pengumpulan urin sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang masih memberikan hasil positif metabolit narkoba yang ditemukan dalam urin. Jadi misalnya rentang waktunya secepatnya 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah penggunaan narkoba. Karena itu akan menyebabkan nanti hilang atau negatif. Nah, ini contoh ilustrasi reaksi warna pada uji urin. Kita menggunakan uji BaCl2 10%, ya misalnya urin ditambah 1-2 tetes BaCl2, maka akan terbentuk endapan putih. Barium fosfat, barium sulfat, dan barium karbonat. Bisa juga uji urobilinogen. Urin ditetesi dengan 5 tetes Ehrlich reagen PEDAP, maka warnanya akan berwarna merah anggur kan. Nah, apabila uji kreatinin itu reagen Jave warnanya kuning kan. Reagen kreatinin reagennya misalnya asam pikrat dengan NaOH dicampur 1:1. Lalu diteteskan beberapa tetes urin, misalnya 1 tetes sampai dengan 4 tetes, ya 4 tetes lah. Maka terbentuk warna jingga atau oranye. Kalau uji urea bertelot, nah seperti halnya kita menggunakan pemeriksaan pada kimia darah. Jadi reagen 1 ditambah urin, diamkan 2 menit, lalu tambah reagen 2, maka terbentuk warna hijau yang nyata. Itu mengatakan bahwa urea sangat tinggi dalam urin. Nah, perubahan selama penyimpanan teman-teman.
Kita bahas. Urin yang tidak segar lagi dan telah melewati waktu 1 hari secara fisik atau fisika akan terlihat keruh dengan variasi kekeruhan yang berbeda-beda. Pengawetan secara fisika sangat diperlukan dengan bantuan dry ice. Yang paling bagus itu dry ice. Jadi karena dia merupakan es kering yang tidak menghasilkan air. Atau es bentuk gel. Ini ice gel. Ini gel yang dibekukan sehingga dia berfungsi sebagai es gel. Dalam termos saat dibawa dalam pengiriman. Kalau memang tidak bisa ya sudah, pilih dengan cara memasukkan air dalam suatu botol atau dalam sebuah plastik yang tidak bocor lalu dibekukan tadi dan itu bisa digunakan. Nah, ini kantung es. Kemudian lanjut. Toluen dapat digunakan sebagai pengawet yang tidak mempengaruhi urin karena toluen ini melapisi permukaan urin. Ya, jadi tidak ada aktivitas bakteri atau hal-hal yang lain atau zat lain yang mudah menguap itu menguap. Ini gunanya si toluen. Nah, ini laman narkoba dalam darah dan urin. Nah, ini kita cek ini satu persatu. Ini sebagai tambahan estimasi. Ganja bertahan sampai 5 hari, ya kan? Kokain, barbiturat, dan MDMA bertahan sampai 48 jam dalam darah. Kemudian metamfetamin bertahan selama 37 jam. Alkohol, amfetamin, dan heroin bertahan hingga 12 jam saja. Morfin bertahan hanya 8 jam dalam darah. Nah, sementara metabolitnya, itu kan zat narkobanya ini berubah direaksikan oleh tubuh melalui hati, dikonjugasi, di metabolisme dan lain-lain terbentuk metabolit turunannya. Ekskresi metabolit dalam urin, MDMA, heroin dapat dideteksi 3-4 hari. Morfin, alkohol, dan metamfetamin 5-6 hari. Dan marijuana sampai 30 hari. Panjang ini marijuana. Literatur lain 3-5 hari metamfetamin dan 3-10 hari THC, tetrahidroksi cannabinoid atau cannabinol. Heroin 2-4 hari dan akan tidak terdeteksi dalam urin setelah 3-5 hari. Jadi hati-hati teman-teman dalam hal pengumpulan urin karena salah mengumpulkan, misalnya mengumpulkannya setelah seminggu ternyata tidak lagi terdeteksi karena hilang metabolitnya. Nah, itu saja kira-kira gambaran teman-teman untuk pengumpulan spesimen urin pada drug abose. Semoga bertambah ilmunya dan memberi manfaat yang besar bagi teman-teman yang melakukan uji narkoba di laboratorium. Dan teman-teman bisa mengambil ilmunya sebagai referensi di pelayanan di tempat teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Sampai jumpa.